Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanti Puspitasari dengan NPM 412242311050. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya dengan judul Manajemen Pelayanan pada Bagian Administrasi Rawat Inap Dewasa di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, profil dan sejarah rumah sakit. Yang ketiga, aktivitas magang. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dapat diketahui, Rumah Sakit Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah pasien yang dirawat inap, manajemen pelayanan pada bagian administrasi rawat inap menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi rawat inap sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks ini, magang di Rumah Sakit Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai manajemen pelayanan administrasi rawat inap. Melalui pengalaman langsung di lapangan, praktikan dapat mengamati dan menganalisis berbagai proses yang terjadi serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, magang ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih baik, sehingga dapat mendukung tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu profil dan sejarah rumah sakit. Dapat diketahui, RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat awal didirikannya merupakan Balai FKTP. Dengan adanya perkembangan pelayanan dan peningkatan mutu layanan, maka berubah menjadi RSFKRTL. Berubah lagi menjadi PKTK, yaitu Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pada tahun 1994 yang pembiayaannya dari PT Astek. Berubah lagi menjadi BKTK atau Balai Kesehatan Tenaga Kerja dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat nomor 31 tahun 1997 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Tenaga Kerja. Berubah lagi menjadi BKKM atau Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada tahun 1999, PKKM Bandung, Bekasi, Bogor, dan Tangerang pada tahun 2006, PKKM Prop Surat Perintah Gubernur Jawa Barat nomor 516/516/HUK. Berubah lagi menjadi RSUD Kesehatan Kerja, Pergub nomor 69 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi cabang dinas dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan berubah lagi menjadi UPTD khusus RSUD Kesehatan Kerja pada tahun 2020 atas izin operasional nomor 442/0001 IORSN-2/2020/DPMPTSP. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aktivitas magang. Selama melaksanakan magang di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, praktikan melakukan tugas pada administrasi rawat inap dewasa, diantaranya yaitu yang pertama, mencatat sensus pasien masuk dan pasien keluar rumah sakit dengan tujuan memantau jumlah pasien yang dirawat dan yang keluar dari rumah sakit. Dengan data sensus pasien ini dapat membantu manajerial untuk perencanaan layanan kesehatan di masa yang akan datang, pengelolaan kapasitas, serta analisis statistik. Dapat dilihat langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, membuka web SIM RS, yang kedua, klik home menu, lalu klik laporan, yang ketiga
ketiga, klik kegiatan R1 dan RD. Yang keempat, atur periode awal dan akhir. Yang kelima, pilih ruangan rawat dewasa. Yang keenam, mencatat data di buku sensus harian pasien, lalu meminta tanda tangan kepala ruangan rawat inap dewasa. Yang kedua yaitu membuat surat keterangan rawat inap pasien dengan tujuan sebagai bukti resmi mengenai status perawatan pasien di rumah sakit. Suket ranap ini biasanya diperlukan untuk keperluan izin dari pekerjaan atau sekolah. Langkah-langkahnya yaitu membuat file surat keterangan rawat inap. Yang kedua, membuat nos surat. Yang ketiga, isi data pasien seperti nama, nomor rekam medis, umur, alamat, diagnosa, tanggal masuk dan keluar. Yang keempat, print surat kemudian beri cap rumah sakit lalu meminta tanda tangan kepala ruang rawat inap dewasa. Yang kelima, memberikan surat ke keluarga pasien. Yang ketiga, ada pengorder kartu obat pasien atau KOP dengan tujuan memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan resep dokter. KOP ini berfungsi sebagai panduan bagi petugas farmasi dan perawat dalam memberikan obat kepada pasien, serta untuk memantau penggunaan obat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka web SIM RS. Yang kedua, ketik nama pasien sesuai KOP yang akan diorder, lalu klik lihat, pilih bagian e-resep, lalu pilih depo rawat inap, ketik nama obat sesuai KOP, isi jika ada alergi, pilih jika ada gangguan ginjal, dan pilih jika pasien tersebut sedang menyusui atau tidak bagi perempuan. Lalu centang pasien pulang jika mengorder obat pulang, lalu klik kirim order. Jika mengorder obat harian, langsung klik kirim order. Yang keempat, yaitu penginputan layanan tindakan pasien, yaitu dengan tujuan terpantaunya semua tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien untuk evaluasi dan penagihan. Data ini juga penting untuk protokol medis. Langkah-langkahnya yaitu buka web SIM RS, ketik nama pasien yang akan input layanan, lalu klik lihat, pilih bagian layanan, lalu klik form tindakan, klik kalender untuk menyesuaikan hari dan jam yang akan diinput. Masukkan nama tindakan seperti visit dokter, injeksi, fisioterapi, nebulizer, oksigen, dan apinfus. Lalu klik data tanda plus pada bagian tenaga medis, pilih jenis perawat atau dokter, lalu tambahkan nama perawat atau dokter, dan yang terakhir klik simpan. Yang kelima yaitu penginputan tindakan laboratorium, yaitu tujuannya untuk mendeteksi penyakit, penentuan diagnosis, pemantauan perkembangan penyakit, dan evaluasi efektivitas pengobatan. Langkah-langkahnya, buka web SIM RS, ketik nama pasien lalu klik lihat, pilih bagian laboratorium, lalu pilih lab patologi klinik, lalu masukkan diagnosa pasien, lalu cari tindakan laboratorium seperti cek urin, cek darah, dan sebagainya, lalu klik kirim order. Yang keenam yaitu penginputan jadwal kontrol pasien dengan tujuan untuk mengatur dan memantau jadwal kunjungan pasien untuk kontrol lanjutan. Hal ini membantu dalam memastikan pasien mendapatkan perawatan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko komplikasi. Langkah-langkahnya yaitu buka web SIM RS, ketik nama pasien, lalu klik lihat, pilih bagian rekam medis, lalu pilih perencanaan, lalu pilih bagian kontrol, isi tanggal kontrol, jam, ruangan tujuan spesialistik, nama dokter sesuai DPJP, lalu tulis keterangan, lalu klik simpan. Yang ketujuh yaitu pemfinalan pasien yang diizinkan pulang dengan tujuan memastikan bahwa semua data pasien yang telah dirawat dan diizinkan pulang tercatat dengan benar dalam sistem. Hal ini penting untuk dokumentasi analisis statistik
dan pengelolaan data pasien. Proses ini juga mampu membantu dalam memudahkan penagihan dan pengelolaan klaim asuransi. Langkah-langkahnya yaitu buka web SIM RS, klik nama pasien, lalu klik lihat, pilih bagian pasien pulang. Lalu isi data pasien keluar seperti tanggal, jam, cara keluar, diizinkan pulang, meninggal atau lainnya, keadaan keluar, sembuh, membaik, meninggal atau lainnya, diagnosa akhir, lalu klik nama DPJP. Setelah itu klik simpan. Yang ke-8 yaitu pengecekan rekam medis pasien. Tujuannya yaitu mengecek formulir bekas pasien, lalu tandai formulir menggunakan stick note jika ada formulir yang belum diverifikasi oleh dokter, tanda tangan perawat atau kepala ruangan maupun farmasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengecek kembali formulir pada rekam medis pasien. Kedua, jika formulir masih ada yang belum ditandatangan oleh dokter atau kepala ruangan atau perawat maupun farmasi, maka akan ditandai dengan stick note. Yang ke-9 yaitu scan rekam medis pasien untuk klaim BPJS. Berkas yang perlu di-scan adalah surat eligibilitas atau SEP, resume medis, surat pasien rencana inap atau SPRI, kriteria triase, hasil laboratorium, hasil USG, hasil ronsen, laporan operasi, dan elektrokardiografi atau EKG. Tujuannya yaitu untuk mengonversi dokumen fisik menjadi format digital agar penyimpanan lebih aman dan mudah diakses. Proses ini juga memudahkan dalam pencairan informasi di masa yang akan datang. Yang ke-10 yaitu menyerahkan rekam medis ke medical record. Langkahnya yaitu buka buku serah terima rekam medis rawat inap lantai 3, lalu isi tanggal pengembalian, nomor rekam medis, nama pasien, tanda tangan petugas yang mengembalikan, dan tanda tangan petugas yang menerima rekam medis. Lalu ada juga membuka file spreadsheet yaitu verifikasi berkas pasien, lalu isi kolom data seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal masuk, tanggal pulang, jam pulang, tanggal pengembalian ke admin, tanggal scan, dan tanggal pengembalian ke medical record. Lalu yang 11, membaca SOP pelayanan rawat inap. Praktikan ditugaskan untuk membaca SOP pelayanan rawat inap setiap pergantian shift pagi ke siang kepada perawat. Tujuannya yaitu agar memastikan semua tim memahami dengan jelas langkah-langkah yang harus dilakukan setiap kegiatannya sesuai prosedur pelayanan rawat inap, mencegah terjadinya kesalahan medis atau administratif yang dapat membahayakan pasien, dan dapat juga meningkatkan kualitas pelayanan. Yang terakhir yaitu yang ke-12, mengecek linen dan alat kesehatan. Praktikan ditugaskan untuk mengecek jumlah dan jenis linen, serta mengecek jumlah, jenis, dan keadaan alat kesehatan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa linen dan alat kesehatan dalam kondisi bersih dan siap digunakan, serta memastikan bahwa semua peralatan yang diperlukan tersedia. Pembahasan yang keempat yaitu di sini praktikan mengalami kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala, yaitu yang pertama, verifikasi dokter dan kelengkapan pada berkas pasien. Keterlambatan dalam proses verifikasi tanda tangan perawat atau formulir dari unit lain yang belum lengkap, ini berimbas pada tertundanya pengembalian rekam medis pasien ke medical record. Sesuai SOP, alur berkas rekam medis rawat inap, maksimal pengembalian rekam medis itu yaitu 2x24 jam, tetapi pada kenyataannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Menurut praktikan, cara mengatasi kendala ini yaitu dengan melakukan digitalisasi berkas medis atau dengan melibatkan lebih banyak tenaga medis dalam proses verifikasi dan kelengkapan berkas pasien, serta meningkatkan kesadaran para petugas untuk segera melengkapi berkas pasien.
Kendala yang kedua yaitu data billing pasien untuk kepentingan klaim BPJS belum terupload di RSKK Cloud. Billing pasien tidak ada atau belum diupload di RSKK Cloud oleh petugas kasir. Hal ini mengakibatkan tertundanya penguploadan data pasien untuk klaim BPJS dan praktikan harus mengecek secara berkala billing pasien di RSKK Cloud. Cara mengatasi kendalanya menurut praktikan harus melakukan peningkatan kesadaran petugas untuk segera mengupload billing di RSKK Cloud agar kelengkapan data pasien BPJS dapat segera diupload di RSKK Cloud dan dapat segera diklaim. Kendala yang ketiga yaitu sering terjadinya linen yang hilang atau perbedaan jumlah pengembalian linen bersih dan linen kotor. Perbedaan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih seringkali menjadi sumber masalah dalam pengelolaan laundry terhadap unit lain. Sering terjadinya linen yang hilang dalam proses pencucian dan distribusi sehingga menimbulkan kerugian finansial dan pengganggu operasional. Cara mengatasinya menurut praktikan yaitu mencoba membuat data pengembalian linen kotor dan linen bersih menggunakan Google Formulir melalui barcode. Bisa kita lihat barcode-nya seperti ini dan Google Formulirnya seperti ini. Lalu, setelah berjalan sebulan dan data sudah direkap, praktikan menemukan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih yang tidak sama atau tidak balance. Kemudian, agar lebih mudah merekap datanya, praktikan membuat kembali format baru di spreadsheet melalui barcode. Barcode-nya seperti ini dan isi spreadsheet formatnya seperti ini. Dengan penggunaan sistem baru ini, perekapan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih lebih mudah untuk dijumlahkan dan jumlah pengembalian linen kotor dan linen bersih balance. Selanjutnya, kendala yang terakhir yaitu sistem pencatatan peminjaman alat kesehatan masih manual atau masih di buku. Buku catatan manual rentan terhadap kerusakan fisik seperti robek atau hilang. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya bukti data jika ada alat kesehatan yang belum dikembalikan. Cara mengatasinya menurut praktikan yaitu mencoba membuat sistem peminjaman alat kesehatan menggunakan spreadsheet melalui barcode agar memudahkan para peminjam untuk mengisi data serta meminimalisir ketika data manual hilang atau rusak. Barcode-nya seperti ini bisa kita lihat, serta format spreadsheet peminjaman alat kesehatannya seperti ini. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selama masa magang di bagian administrasi rawat inap dewasa RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan yang ada telah berjalan dengan cukup baik. Sistem pencatatan medis yang terkomputerisasi dan prosedur pelayanan yang terstandarisasi telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Berdasarkan hasil observasi selama magang, praktikan memberikan saran untuk membuat jadwal harian untuk dokter agar dapat memverifikasi rekam medis pasien secara tepat waktu, melakukan pemantauan berkala terhadap waktu pengembalian rekam medis, dan evaluasi kinerja staf agar mendukung kelancaran pekerjaan administratif. Disarankan juga untuk mengimplementasikan beberapa perbaikan dalam manajemen pelayanan administrasi rawat inap, penerapan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Untuk petugas bagian linen setiap unit, diharapkan lebih aware kepada pengembalian linen kotor dan linen bersih agar tidak terjadinya linen yang hilang, dan alangkah baiknya mengisi data yang sudah dibuat oleh praktikan agar tercatat dengan rapih dan jika terjadi kehilangan dapat diketahui. Sama halnya juga dengan peminjaman alat kesehatan, setiap peminjaman sebaiknya mengisi data yang sudah dibuat oleh praktikan agar mudah mengetahui dan melacak jika terjadi kehilangan alat kesehatan. Sekian presentasi laporan magang dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.